Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bertemu kembali dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian sumatif akhir tahun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4. Sebelum pembahasan kita mulai, mari berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Lafal ayat di atas adalah Quran surat Atin ayat ketiga. Bunyi bacaannya adalah titik-titik. Wahadzal baladil amin. Jawabannya yaitu C. Soal nomor 2. Lafal di atas yang bergaris bawah hukum bacaannya adalah titik-titik. Ajrun ghairu. Di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ghin. Berarti apa? Idhar. Jawabannya yaitu D. Soal nomor 3. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Pernyataan yang sesuai dengan Quran surat Atin ayat ke-8 adalah titik-titik, yaitu di sini ada kata-kata hakim. Berarti apa? Allah subhanahu wa ta'ala hakim yang paling adil. Jawabannya yaitu B. Soal nomor 4. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di bukit titik-titik, di bukit Sinai. Jawabannya D. Soal nomor 5. Nabi dan Rasul yang wajib diimani jumlahnya ada titik-titik, ada 25. Jawabannya D. Soal nomor 6. Akilah anak yang solehah, ia senantiasa rajin belajar untuk meraih cita-cita. Sifat wajib Rasul yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik. Kira-kira nomor 6 jawabannya apa? Yaitu fatona. Dengan belajar kita akan menjadi pandai. Soal nomor 7. Nabi dan Rasul mempunyai kewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sifat wajib Rasul yang sesuai pernyataan tersebut adalah di sini kata kuncinya yaitu menyampaikan. Berarti tabligh. Jawabannya A. Soal nomor 8. Sifat wajib Rasul amanah artinya titik-titik, yaitu dapat dipercaya, yaitu jawabannya C. Soal nomor 9. Kalimat yang paling baik diucapkan ketika hendak masuk rumah adalah titik-titik. Ketika masuk rumah berarti kita mengucapkan yaitu salam. Jawabannya B. Soal nomor 10. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal titik-titik, dalam hal kebaikan dan takwa, itu jawabannya C. Soal nomor 11. Sifat munafik berlawanan dengan sifat titik-titik. Sifat apa? Amanah, itu dapat dipercaya. Jawabannya C. Soal nomor 12. Secara bahasa munafik artinya titik-titik. Munafik itu artinya apa? Berpura-pura. Jadi jawabannya yaitu B. Soal nomor 13. Sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur setiap hari Jumat disebut sholat titik-titik. Di sini ada kata kuncinya ya, di hari Jumat. Berarti sholat Jumat. Jawabannya yaitu A. Soal nomor 14. Hukum melaksanakan sholat Jumat bagi seorang laki-laki adalah fardu ain atau wajib. Jawabannya yaitu A. Soal nomor 15. Sholat yang dikerjakan ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga menjelang zuhur adalah sholat titik-titik pagi hari. Berarti sholat apa? Yaitu sholat namanya sholat duha, yaitu jawabannya A. Soal nomor 16. Sholat sunnah yang dikerjakan malam hari setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar adalah sholat titik-titik. Ayo, sholat apa kira-kira? Nomor 16. Sholat tahajud. Soal nomor 17.
Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah adalah titik-titik. Berarti masjid apa? Nabawi. Jawabannya C. Soal nomor 18, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sampai di Madinah, selain membangun masjid, yang dilakukan adalah titik-titik. Kira-kira apa? Yaitu menjalin ukhuwah, mempersaudarakan antara yaitu sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin. Soal nomor 19, penduduk Islam Madinah yang menolong dan menerima kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan dari Mekah disebut kaum titik-titik di Madinah. Berarti kaum Ansor atau penolong. Soal nomor 20, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat strategi untuk menjaga kerukunan antar penduduk di kota Madinah dengan membuat perjanjian yang disebut titik-titik. Sudah jelas ya, di Madinah, berarti piagam Madinah. Jawabannya yaitu D. Sekarang kita lanjutkan yaitu Romawi 2. Soal nomor 21. Watini wazaitun. Arti lafal ayat di samping yang bergaris bawah adalah titik-titik. Watini berarti artinya apa? Demi apa? Buah tin. Soal nomor 22. Wahadzal baladil amin. Lafal di samping adalah surat Atin ayat ke titik-titik. Ayat keberapa? Ke-3. Soal nomor 23. Allah SWT berbicara langsung kepada Nabi Musa di sebuah bukit atau gunung yang bernama titik-titik. Gunung apa? Sinai. Soal nomor 24. Uswatun hasanah artinya titik-titik, yaitu teladan yang baik. Soal nomor 25. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Salah satunya sidik, artinya titik-titik. Sidik itu artinya benar. Soal nomor 26. Nabi dan Rasul yang memiliki keteguhan hati yang kuat disebut titik-titik. Namanya apa? Ulul azmi. Soal nomor 27. Salam menurut bahasa artinya titik-titik. Salam itu artinya adalah damai. Soal nomor 28. Zaki melihat temannya jatuh di halaman sekolah. Yang harus dilakukan Zaki adalah titik-titik. Apa yang dilakukan? Itu menolong. Soal nomor 29. Seorang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan dan kenyataan disebut titik-titik. Namanya apa tadi? Munafik. Soal nomor 30. Sholat sunnah yang dikerjakan ketika masuk masjid disebut sholat titik-titik. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Soal nomor 31. Sholat sunnah yang diyakini dapat mempermudah rezeki bagi siapa yang menegakkan adalah sholat sunnah titik-titik. Namanya sholat sunnah duha. Soal nomor 32. Sholat yang jumlah rakaatnya ganjil dan sebagai penutup sholat tahajud disebut sholat titik-titik. Sholat apa namanya? Witir. Maaf ya, witir. Soal nomor 33. Orang-orang Mekah yang mengikuti hijrahnya Nabi ke Madinah disebut kaum titik-titik. Namanya Muhajirin. Soal nomor 34. Secara bahasa, kaum Ansor artinya titik-titik. Ansor itu artinya penolong. Soal nomor 35. Suku yang tinggal di Madinah setelah mengenal Rasulullah memeluk Islam adalah titik-titik. Ada 2 suku yang memeluk Islam. Namanya apa? Suku Aus dan
khosrat. Ayo anak-anak, sekarang kita lanjutkan, itu Romawi 3. Soal nomor 36. Tulislah arti surat At-Tin ayat ke-7. Ayat ke-7. Bagaimana artinya? Maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan itu. Jadi arti dari surat At-Tin ayat ke-7, maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Soal nomor 37. Jelaskan 4 sifat wajib Rasul dan artinya. Kira-kira apa ya? Yang pertama yaitu sidik. Artinya apa kira-kira? Benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Terakhir yaitu tablik, artinya menyampaikan. Soal nomor 38. Tulislah bunyi lafal salam. Ayo, bagaimana lafalnya? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bacaan salam itu bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 39. Jelaskan 4 syarat wajib sholat Jumat. Ayo sekarang syarat wajib sholat Jumat. Kira-kira apa? Di sini disuruh menyebutkan 4. Yang pertama yaitu muslim, orang yang beragama Islam. Yang kedua yaitu balik dan berakal. Kemudian yang ketiga, kira-kira apa? Laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib. Kemudian yang keempat apa? Merdeka. Merdeka itu bukan budak ya. Soal nomor 40. Jelaskan 4 ketentuan yang terkandung dalam Piagam Madinah. Kira-kira apa? Yang terkandung dalam Piagam Madinah itu apa saja? Itu yang pertama adalah berpolitik. Kemudian keamanan. Kemudian apa? Kebebasan dalam beragama. Kemudian yang terakhir kesetaraan di muka umum. Jadi ketentuan yang terkandung dalam Piagam Madinah yang pertama adalah berpolitik, keamanan, kebebasan dalam beragama, dan terakhir adalah kesetaraan di muka umum. Demikian anak-anak pembahasan soal penilaian sumatif akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Semoga bermanfaat. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.